Kami yang dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Banyak orang yang akan mendengar. Tidak hanya kami yang bertemu dalam pertemuan ibadah pagi hari ini, tetapi juga mereka yang mengikuti siaran live streaming Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka Tuhan, biar mereka boleh mendengar dan menjadi percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja melalui firman-Mu Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap mereka yang percaya. Amin. Itulah berita yang akan Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Inilah hak kami, pimpin hati dan pikiran kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, karena kami percaya Tuhan bekerja pada pagi hari ini bagi setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup dan bangkit, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam kudus. Salam kudus. Dalam damai sejahtera Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, dalam minggu ini, sejak minggu yang lalu, apakah ada hal-hal atau sukacita atau ada hal-hal merupakan kendala yang kita hadapi? Ada, sudah pasti. Kalau tidak ada berarti kita tidak hidup. Ya. Baik. Tapi kita akan mendengarkan kehidupan yang sebenarnya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5. Firman Tuhan dari kitab atau surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai dengan 17. Tapi sebelumnya, saya ingin kita semua kembali mengingat, ya, apa yang kita lihat di sini, apa yang ada di hadapan saya, apa yang saudara lihat dengan saya. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh kasih karunia Allah melalui penumpahan darah Kristus di kayu salib. Dan kita adalah manusia baru. Topik saya pada pagi hari ini adalah manusia baru. Kalau kita saling bertatap di sini, kita lihat, wah, ini wajah-wajah bukan baru yang kita kenal, wajah-wajah lama, ya. Tetapi hati kita baru. Pertanyaannya, apa benar hati kita baru? Sebagaimana kita telah diperbaharui oleh Kristus. Kristus memperbaharui kita satu kali. Dari kematian manusia lama kita, dan kita menjadi hidup di dalam manusia baru kita, yaitu di dalam manusia Kristus. Di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit, yang mati sebagai manusia dan bangkit, dan kita ada di dalamnya. Baik, demikian firman Tuhan. Saat 2 Korintus 5 ayat 14, dan Kristus, 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya bacakan ini dalam
terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan live. Dan ada juga terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan live tapi pada tahun yang dulu, itu yang disebut terjemahan lama. Ketika saya mempersiapkan berita untuk disampaikan pada hari ini, pada hari Selasa saya dengan Pak Charles dan Pak Pardosi diskusi mengenai materi yang akan disampaikan atau berita yang akan disampaikan ini. Begitu mudah. Tetapi setelah diskusi dan saya mendalaminya kembali, ternyata tidak semudah apa yang kami pikirkan sebelumnya. Dan banyak hal yang bisa saya temukan, bukannya bisa saya temukan, yang telah Tuhan nyatakan ya melalui firman-Nya. Baik. Dan saya melihat dan membandingkan terjemahan lama bahasa Indonesia dan terjemahan baru yang ini bahasanya juga, yang sama-sama terbitan dari LAI. Karena biar bagaimanapun, ketika kita bertekun mempelajari firman Tuhan, kita tidak hanya bergantung pada satu terjemahan. Kenapa penting ini saya sampaikan? Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dibuat oleh manusia agar orang mudah mengerti firman kebenaran, tetapi justru itu tidak memudahkan kita untuk memperoleh pengertian yang sebenarnya. Tetapi bersyukur, bukan karena kita mampu atau karena kita tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah memeteraikan roh-Nya ada di dalam kita. Amin. Sehingga roh itu berbicara melalui firman yang kita baca. Dan ada kalanya kita tersentak dengan melihat dari berbagai sisi terjemahan firman Tuhan ini. Bukan gampang. Dampak dari kesalahpengertian kita terhadap firman Tuhan itu luar biasa. Karena selisihnya sedikit. Dan akhirnya akan jauh. Sejauh waktu yang kita tempuh. Saya dulu pernah bekerja sebagai jurumudi di kapal. Dan nahkoda atau mualim selalu berkata kepada saya, tidak lebih dari 5 derajat kamu bergeser, kamu harus balas putaran kemudi itu ya. Oh iya. Saya lihatnya di Kompas. 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. 5 balik. Sementara mualim atau mualim 1 atau mualim 2 sedang melakukan jejak jalur untuk yang akan kita lalui ke tempat yang akan kita tuju. Dia tanya, berapa kompas, Dallas? Saya menyebutkan 1 derajat, 1 nilai derajat situ. Kamu kurangi 2 derajat ke kanan. Nah, seperti itulah ilustrasinya ya. Semakin jauh kita berjalan dengan derajat yang bergeser, akan semakin lebar jarak. Dan kita akan jauh dari tujuan yang sebenarnya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ada beberapa temuan di sini, bukan saya, tetapi dari firman berbagai terjemahan yang saya pakai. Ada 3 terjemahan yang saya pakai untuk merangkum pemberitaan pada pagi hari ini. Indonesia terjemahan ada 2, terjemahan lama dan yang baru. Sekarang barusan kita baca ini terjemahan baru. Dan 1 terjemahan dari bahasa Inggris. Dan itu yang standar yang saya pakai adalah King James Version atau dari Raja James. Karena itu terjemahan kedua setelah ini, itu di tahun 1611 ya. Dan ini 1 terjemahan yang tingkat akurasi. Saya tidak mengatakan bahwa ini terjemahannya pas. Demikian juga Indonesia. Itu tingkat akurasinya dominan. Dominan kepada kebenaran maksud saya. Ya. Bukan dominan karena keahlian si penerjemah. Bukan. Dan kita melihat di sini bahwa itulah cara kerja Tuhan. Baik. Ayat 14. Saya baca terjemahan yang langsung sudah saya terjemahkan dari beberapa kitab tadi.
Tapi saya ambil dari King James ini, dan terjemahan lama itu sangat mendekati. Karena kasih Kristus membatasi. Perhatikan. Bukan menguasai. Saya cari di mana tidak ada, tapi kasih Kristus membatasi. Ya. Membatasi kita karena kami Paulus dan Timotius, karena kami menilai. Kalau dalam terjemahan yang kita sudah baca itu kami mengerti, tapi ini menilai. Jadi ada unsur kebenaran hukum. Ya, kami menilai demikian bahwa jika satu orang mati untuk semua, maka semua mati. Ya, tidak dikatakan semua orang mati, semua mati. Jika satu orang mati, maka semua mati. Semua berarti tidak ada batasan. Tetapi firman Tuhan membatasi semua ini. Ya, kita lihat kelanjutannya. Apa sih yang dimaksud membatasi dalam penilaian yang disampaikan oleh Paulus dan Timotius? Kalau kita lihat kata membatasi itu, dalam bahasa Inggrisnya itu constrained. Ya. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya tidak sama. Tidak sama. Tetapi dalam bahasa Yunani-nya itu soneh, yang artinya membatasi. Kata membatasi ini didapati dari bahasa Asia Yunani, dari bahasa Inggrisnya, itu juga bukan membatasi, tetapi kendala. Bapak Ibu Saudara, cukup banyak saya telusuri kata demi kata dalam kamus konkordasi itu Strong, sampai pada satu titik kesimpulan dan benar bahwa artinya adalah membatasi. Oke. Kenapa saya mengatakan itu benar dan membatasi? Silakan Bapak Ibu Saudara sama-sama membacakan satu firman Tuhan, satu ayat sebelum firmannya saya awali tadi, itu di 2 Korintus 5 ayat 13. Silakan kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jika saya bawa kepada diri saya, jika saya tidak menguasai diri, dalam hubungan dengan siapa? Dalam hubungan dengan sesama. Siapa itu? Orang percaya? Semua orang. Itu pelayanan terhadap Allah. Kenapa seperti itu? Karena kita punya hubungan dengan Allah sudah dekat. Kita sudah di dalam Allah. Segala kekurangan kelebihan kita tidak lagi Allah lihat. Kenapa? Karena Allah sudah lihat itu di dalam Yesus. Di dalam tubuhnya. Tubuhnya yang menggantikan tubuh kita. Ya. Jadi, ketika saya tidak sadar dengan perilaku, ucapan, entah apapun sikap saya kepada saudara atau siapapun, itu pelayanan saya kepada Allah. Itu yang menjadi bagian. Tetapi jika saya sadar, jika saya aware, jika saya menjalankan sebagaimana apa yang saya peroleh dari Tuhan, apa dikatakan di sana? Jika kami menguasai diri, kita semua ya termasuk, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Hanya kalau kita menguasai diri itu begitu. Jadi dalam hal ini kita lihat Tuhan membatasi. Kenapa? Apa yang dibatasi sebetulnya? Umum di kalangan kita, orang percaya, akan selalu menilai perilaku. Oh bagus. Bagus sekali padahal itu baik orangnya. Tidak. Saya kemarin dikecewakan dia begini. Itu dua hal seperti itu. Dan itu selalu. Dan ketika kita mendengar hal itu, timbul rasa bersalah dalam diri kita. Aduh, saya harus koreksi ini dan saya harus. Itulah pikiran kedagingan manusiawi kita. Ketika kita tahu hal itu salah, bagaimana pelayanan kita kepada Allah?
wah Tuhan, saya nggak bisa begitu Tuhan. Ternyata saya kemarin, apa sih yang sebenarnya? Kita kembali mencari di firman. Mencari kepada Allah. Untuk kita mengoreksi peristiwa kita, sikap peristiwa ketika kita mengecewakan orang lain. Ya, internal correction. Itulah pelayanan kepada Allah. Gak ada masalah tentu kalau kita baik kepada orang. Kenapa? Karena orang senang. Ya. Apa maksudnya saya sampaikan ini? Di antara kita, di dalam lingkup kita orang percaya, kita tidak bisa lagi menilai satu dengan lainnya oleh karena perilaku atau sikapnya. Sehingga kita menarik kesimpulan, orang gak benar. Iya. Kenapa? Orang ini punya hubungan dengan Allah, dan Allah akan bekerja untuk memberi dia pengertian setelah ini. Ampunilah, karena kamu telah diampuni. Itu yang harus ada dalam benak kita. Kita kecewa karena saudara seiman kita. Ampunilah, karena kita sudah diampuni. Tuhan cuma kasih jawaban itu ke saya. Apa yang harus saya perbaiki Tuhan kelakuan saya? Tidak ada. Kita tidak perlu berbuat apa-apa. Ampunilah, kata Tuhan, karena kamu sudah kuampuni. Tidak ada lagi saling menghakimi di antara kita. Mungkin kita bisa melihat kekurangan orang lain. Begitu juga orang lain bisa melihat kekurangan kita. Baik, kita lanjut. Kita lihat dalam hal ini ya, kita masih dalam konteks membatasi. Membatasi dalam penilaian antara manusia daging dan manusia roh. Menurut dasar kebenaran. Nah, ternyata membatasi ini ada dasar kebenaran Allah. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ketemu batasnya antara manusia dan manusia Kristus. Kasih Kristus membatasi itu. Belum ketemu kita. Apa batasannya? Oke, mari kita lihat lebih lanjut, lebih jauh lagi. Adam yang pertama adalah makhluk hidup. Tetapi kalau dalam terjemahan yang sebenarnya dari bahasa Yunani, saya ketemukan di Strong dan kembali ke Inggris, sebetulnya apa? Jiwa yang hidup. Walaupun kita baca ayat Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Bukan berbuat dosa, berdosa. Kenapa? Orang tidak akan bisa berbuat dosa kalau dia tidak berdosa. Ya, oke, lanjut. Kita lihat Adam, makhluk hidup, dan dia berdosa, dan berarti dia mati. Kenapa? Karena dia telah melarang telah memakan buah yang Allah larang untuk memakannya. Karena Allah bilang, ketika kau memakannya, engkau mati. Tapi Alkitab mengatakan dia hidup. Bapak Ibu Saudara, Adam, dia tetap hidup. Jiwanya tetap hidup sebagaimana yang ditulis. Hanya permasalahannya, di mana jiwa itu hidup. Apa yang Tuhan ciptakan kekal, saudara-saudara. Hanya di mana akhir dari kekekalan itu. Baik, kita lihat yang berikutnya. Efesus 2 ayat 11-12. Nah, ini kita udah harusnya paham persis. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging
yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Hanya satu tanpa saja kita sudah tanpa harapan, yaitu tanpa Allah. Tidak usah sebut tanpa Kristus. Allah dan Kristus itu tanpa semua. Jadi tanpa Allah dan Kristus. Itulah kita. Dari garis Adam. Efesus 2:11-12 ini membicarakan kita ada di luar garis Abraham. Kok manusia Abraham di mana di sana Tuhan telah mengikat perjanjian untuk memulihkan dunia yang rusak ini, sehingga keselamatan atau pemulihan dunia ini akan terjadi melalui keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub yang menjadi Israel dan memperoleh 12 anak. Dan kita tidak ada di dalam jalur itu. Itu yang dikatakan tadi, tak bersunat. Perjanjian mereka diikat dengan meterai sunat. Sunat itu merupakan meterai perjanjian. Dan yang tidak disunat tidak masuk dalam perjanjian. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah kita. Wah, bukan main dari garis Adam ya. Dan keselamatan yang Allah rencanakan melalui bangsa itu, melalui perjanjian yang kepada nenek moyang mereka, gagal. Apakah Allah gagal? Kalau berbicara perjanjian itu tidak hanya seorang atau satu pihak, itu dari dua pihak. Pihak Allah dan pihak Abraham dan keturunan. Allah tidak pernah mungkin gagal. Tetapi Israel gagal menjadi juru selamat bangsa, bukan manusia. Bangsa, jadi artinya lebih. Kenapa? Itulah sebabnya mereka disebut di 1 Petrus 2 ayat 9. Bangsa yang imamat dan rajani. Tidak tercapai di situ mereka. Dosa pertama, mereka menghujat, menyembah berhala. Itu dosa pertama, menyembah berhala, menghujat, sama itu. Ya, di mana? Di Gunung Sinai. Dosa kedua apa? Dosa kedua Israel. Membunuh. Siapa yang dibunuh? Orang benar. Di mana dibunuh? Di Golgota. Dosa ketiga. Mereka menghujat roh, menolak roh. Di mana? Ketika roh berbicara melalui Stefanus untuk kembali mengingatkan akan kasih Allah. Sejak Allah berbicara kepada nenek moyang mereka ketika masih di Mesopotamia sampai pada kedatangan orang benar yang mereka bunuh. Artinya apa? Roh Kudus berbicara. Satu peluang kembali dibuka bagi Israel untuk menjadi penyelamat bangsa lain. Karena amanat agung kepada bangsa Israel dari Tuhan Yesus, dari Yesus Kristus. Kenapa saya minta maaf bilang Tuhan Yesus? Karena pada waktu itu dia bukan Tuhan. Ada ayatnya? Ada, nanti kita akan lihat bersama. Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Yesus itu 100% manusia. Jadi ketika kita menginjil orang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu Yesus bukan Tuhan. Benar, dia bukan Tuhan, waktu dia masih hidup. Jangan kecil hati kita ketika menginjil, orang menyangka Yesus itu bukan Tuhan, dia itu manusia. Benar, Alkitab juga bilang demikian. Ketika dia masih hidup. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita lihat ini batas. Allah membatasi apa? Sehingga kita mengerti batasan-batasan antara apa yang namanya tubuh jasmani dan apa yang namanya tubuh rohani.
dan apa yang terkandung atau apa yang keluar dari kedua sumber tersebut. Ya. Sekarang kita lihat dari Adam. Adam ini terakhir memang fatal. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi semua orang berdosa. Mau dari Abraham kah? Mau dari Adam kah? Mau yang memiliki perjanjian kah? Atau yang tidak mempunyai harapan kah? Yang tidak memiliki Kristus dan Allah kah? Semua berdosa. Karena apa? Kembali seperti pengakuan Raja Israel. Dari dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Ya. Oke, kita lanjut. Ayat Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bangsa lain tidak punya hukum Taurat, tetapi begitu tahu hukum Taurat dia, oh iya ya, hukum Taurat itu begini ya. Itu dikatakan di Roma 2 ayat 14. Akhirnya apa bangsa menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Itulah kita menjadi hukum. Sebetulnya apakah Tuhan peduli ketika kita punya pikiran seperti itu? Tunggu kau. Gak usah mikir jauh-jauh. Tunggu nanti anakku yang selamatkan kau. Siapa anakku? Ini 12 suku Israel akan selamatkan kau. Tapi apa yang terjadi? Stefanus dibunuh. Lengkap sudah dosa umat itu. Bukan masalah. Berhala, membunuh raja, dan membunuh Stefanus. Atau menolak Roh Kudus, atau menghujat Roh Kudus. Tetapi mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Menolak Allah Tritunggal. Fail perjanjian itu. Dari sisi mereka. Apakah Allah melupakan Israel? Tidak. Allah tidak pernah melupakan Israel. Tetapi untuk sementara tunggu dulu. Hold on. Hold on. Kenapa? Bangsaku gagal untuk menjadi penyelamat. Lalu bagaimana dengan manusia ini? Yang tidak punya pengharapan. Dan ada juga orang Israel yang berdosa, yang tidak percaya Yesus adalah Mesias, yang menolak itu, yang menolak Allah Tritunggal itu ada. Allah menyimpan kasih-Nya bagi semua manusia. Kasih-Nya yang tidak pernah diungkapkan melalui firman-firman-Nya sebelumnya. Dan Dia menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang paling berdosa. Manusia yang mewakili penolakan Allah Tritunggal itu. Ialah manusia Saulus. Allah menunjuk dia. Menyelamatkannya. Bahkan ya Allah telah bekerja ketika dia ada di dalam kandungan. Beda pernyataan yang disampaikan Paulus dan apa yang diucapkan Raja Israel. Siapa? Daud. Beda. Kita tolong Ibu Bet bacakan Galatia 1 ayat 15. Kita sama-sama mengikuti Galatia 1 ayat 15. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di situ Allah tidak pernah memilih dua kali ya. Allah hanya memilih satu kali. Dia sudah terpilih dari
perjanjian di dalam perjanjian. Tetapi Allah maksudnya di situ, Allah memisahkan. Dalam bahasa aslinya memisahkan. Memisahkan dari apa? Dari keterikatan hukum perjanjian. Sehingga dalam keadaannya sebagai manusia durhaka, dia bilang akulah yang paling berdosa dari semua manusia. Dalam keadaan itu Allah menyelamatkan dia. Dan itulah kasih karunia yang sampai kepada kita melalui pemberitaan Paulus yang Allah mengangkatnya menjadi rasul bagi semua bangsa atau bangsa lain, termasuk Israel. Tetapi bukan secara bangsa, individu. Itu sebabnya di Roma pasal 1 ayat 1 mengatakan, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kalau dalam bahasa terjemahan Indonesia lama, orang Gerika. Wah, bagus sekali nama gereja kita, Gerika ya. Oke. Kita lihat di sini bahwa ketika penolakan itu, itulah wujud dari manusia. Dan semua manusia mati, dikatakan. Karena kita lihat Adam yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tadi dikatakan satu orang mati, maka semua mati. Termasuk enggak Adam yang akhir ini mati? Mati. Pengaruh dari Adam pertama ini mati. Sekarang kita mengerti ketika. Tapi sebelum sampai di situ kita baca dulu firman Tuhan ini. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika Allah menjadikan dia dosa, disitulah dia mati. Ya. Tapi dia roh yang menghidupkan. Oke. Kita tahu setelah dia bangkit, rohnya menghidupkan. Siapa? Menghidupkan semua orang yang percaya. Karena kalau dia tidak bangkit, sia-sia kematiannya dan sia-sia percaya kita. Sia-sia. Ini Adam yang akhir. Dia mati, benar dia mati. Tetapi dia bangkit. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka kita dari Adam. Ya, akhir. Merdeka kita. Tapi kita katakan tadi, Yesus mati. Ya, mati Yesus waktu dia sebagai manusia. Kalau kita masuk di ayatnya ke-15 katakan apa? Sebab apa? Kristus telah mati untuk semua orang. Pertanyaannya, Kristus mati enggak? Kristus mati tidak? Yesus mati. Kristus mati tidak? Tidak. Terjemahan ini yang keliru lagi. Kristus tidak mati, Bapak Ibu. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya minta Pak Roy membacakan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwa Allah telah membuat Yesus manusia yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau dia Kristus sebelum dia dinaikin salib itu nggak akan mati. Silakan Bapak Ibu baca sebelum penyaliban. Tidak ada kata Tuhan di depan nama Yesus. Tidak ada. Yesus. Sekali lagi jangan kecil hati kalau kita memberitakan Injil, orang bilang,
Yesus itu bukan Tuhan. Benar, dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia tidak akan mati. Kaget orang. Benar. Kenapa? Alkitab bilang Israel. Di sini kita tahu apa perbedaan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum dia disalib, setelah disalib dia menjadi Tuhan dan Kristus. Silakan Bapak Ibu baca Alkitab dan ingat perkataan ini. Yang disampaikan firman ya, bukan perkataan saya, yang disampaikan firman ini. Jadi kita mengerti dalam membaca Alkitab. Kita jadi mengerti dalam memberitakan Injil. Itulah maksudnya. Yang melalui wahyu rahasia, Yesus mengatakan kepada Paulus, dia menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Penting pengetahuan akan kebenaran ini. Kenapa? Karena pengetahuan akan kebenaran ini datangnya dari Allah. Sehingga keselamatan yang datangnya dari Allah, kita tidak salah atau tidak keliru menyampaikannya. Pengetahuan kita bukan supaya kita pandai, supaya semua orang diselamatkan. Kepandaian atau kekurangan pandaian kita itu kepada Allah. Tetapi ketika kita cermat, itu kepada manusia. Itu tadi di 2 Korintus 5 ayat 13. Allah membatasi, kasih Kristus membatasi. Oke. Itu hal penting. Jadi kesimpulannya dari ayat 14 dan 15 ini, bahwa Kristus Yesus adalah 100% manusia dan Kristus adalah 100% Allah. Itu hal yang perlu kita pahami. Baik. 2 Korintus 5 ayat 16. Oleh karena itu mulai sekarang kita tidak menilai, kalau bahasa Indonesianya, tetapi di sini kembali lagi itu tidak, tetapi mengenal. Oleh karena itu mulai sekarang kita tidak mengenal manusia menurut daging. Ya, meskipun ini terjemahan dari yang terjemahan lama ya. Ya, meskipun kita telah mengenal Kristus. Nah, dikatakan Kristus ini menurut daging, namun sekarang kita tidak mengenalnya lagi demikian. Oke. Bagaimana kita mengenal manusia? Kita mengenal manusia. Sekali lagi, kasih Kristus membatasi. Kasih Kristus membatasi. Sebab jika kita telah menjadi satu, Roma 6 ayat 5 dan 7. Roma 6 ayat 5 dan 7. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu siapa yang mati. Oleh Kristus. Bukan mati dalam arti manusia mati, Pak, semua ya tahu kita manusia mati. Tapi Allah tahu siapa yang mati oleh Kristus. Itu maksudnya. Oke. Meskipun kita mengenal Kristus menurut daging, meskipun kita pernah mengenal Kristus menurut daging, namun sekarang tidak lagi mengenal Dia demikian. Menurut daging kita tahu. Saudara kenal Kristus menurut daging? Oh, belum ada kami waktu Dia masih dalam daging. Tetapi firman mengatakan di dalam Roma 15 ayat 8.
Firman mengatakan dalam Roma 15 ayat 8. Yang kumaksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Kita ini yang menulis Paulus, jadi Paulus mewakili Yahudi. Karena yang dia injili juga ada juga orang Yahudi. Ya, kita lihat di situ. Jadi kita mengenal. Kita dulu tanpa dia. Karena waktu dia masih hidup, itu dia hanya untuk menggenapi. Dan dia itu pelayan. Orang-orang pelayan, orang-orang bersunat, artinya manusia, pelayan, manusia. Tidak sebagai Tuhan dia. Kita terbawa dengan nuansa pengertian yang keliru sejauh ini. Ingat ilustrasi saya tadi? Selisih 2-3 derajat. Dalam perjalanan waktu, itu akan menjadi 2-3 mil dari tujuan semula. Dan kita nyasar. Itu. Baik, kita lanjut. Kolose 1 ayat 5 dan 6. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar di dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarkannya dan mengenal kasih karunia dan dengan sebenarnya. Kita tahu siapa saudara kita. Kita mengenal manusia itu saudara kita. Dan kita mengenal manusia yang kepadanya harus kita beritakan kebenaran Allah. Bukan supaya jadi saudara, supaya dia memperoleh kasih karunia. Otomatis menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Dan itulah saudara. Begitu kita mengenai manusia. Tapi ya, itu kan kalau kita lihat dari ayat ya. Bagaimana secara praktis dalam kehidupan kita mengenal manusia universal. Bagaimana sikap kita sebagai manusia baru itu. Itu sangat penting. Kenapa? Karena itu akan berhubungan dengan manusia-manusia lama yang akan menjadi manusia baru. Karena itu akan berhubungan dengan manusia-manusia lama yang akan menjadi manusia baru. Seperti kita sebelumnya dulu mendengar berita itu. Secara praktis, mari kita buka dari 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9. Mulai ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu Saudara-saudara kudus membacakan ayat yang berbilangan genap. Saya membacakan ayat yang berbilangan ganjil. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Perhatikan, apa sih hukum Allah? Kasih. Ya, karena aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Silakan. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku
sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Itulah kehidupan praktis manusia baru. Kita tahu batasan-batasan. Di mana tadi kasih Kristus membatasi, kita tahu batasan. Batasan pengertian dan batasan sikap perilaku. Cuma satu tujuannya, Injil. Hati-hati. Kita harus belajar firman kebenaran ini. Pengetahuan akan kebenaran Allah. Kenapa? Tujuan kita Injil. 4 derajat kita bergeser ke kiri, plus perbuatan. 10 derajat baptis. 10 derajat lagi terus sampai akhirnya apa? Keluar kita dari keuntungan. Saudara tetap selamat, tetapi saudara rugi. Pekerjaan saudara terbakar, saudara selamat. Kenapa pekerjaan kita rugi dan pekerjaan kita terbakar? Karena kita telah membawa banyak orang terbakar ketika kita hidup dalam praktis kehidupan manusia baru kita. Kenapa? Karena kita tidak lagi memberitakan Injil yang sebenarnya Injil. Itu yang dikatakan di Galatia 1 ayat 11 dan 12. Terkutuk. Kenapa? Injil yang bukan Injil itu Injil apa sih sebetulnya? Injil apa yang bukan Injil? Kalau dikatakan yang bukan Injil, bukan berarti itu bukan berita Injil. Itu Injil juga. Tetapi yang dimaksud Paulus bukan Injil adalah apa? Kalau Injil itu satu paket. Yesus menyelamatkan manusia. Yesus manusia menyelamatkan manusia. Dan dia bangkit. Sehingga manusia boleh kehidupan yang kekal. Tetapi Injil yang bukan Injil adalah Injil yang belum selesai. Yang sekarang banyak orang gandrungi Injil itu. Tunggu kedatangannya untuk menyelamatkan manusia yang manusia yang kepadanya dia mengikat janji. Di mana kedatangannya? Di Bukit Zaitun. Baru itu jadi Injil. Tapi sekarang bukan itu yang diberitakan. Makanya Paulus bilang, bukan Injil. Kenapa bukan Injil? Karena belum selesai pekerjaan Allah. Melalui bangsa Israel. Jadi kita jangan kalang kabut membaptis. Jangan kalang kabut meminta curahan roh. Jangan kalang kabut mengundang roh. Jangan kalang kabut menerima Yesus. Kita tidak berada di situ. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Barang siapa yang menerima, kita kalau menerima Yesus harus menjadi miliknya dulu. Ketika dia datang, oh iya nih, oh ya saya terima, ini benar nih, saya udah jadi miliknya. Itu yang dimasukkan di 1 Yohanes pasal 1. Surat itu bukan kepada kita, tapi memang untuk kita. Untuk apa? Untuk kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita tidak salah memberitakan Injil. Mohon maaf keras saya berkata ini bukan karena kerasnya saya belajar. Karena kerasnya saya dipukul waktu saya belajar. Belajar apa? Belajar untuk menyampaikan berita ini. Saya menggali berita ini saya dipukul-pukul habis oleh firman Tuhan. Kenapa? Banyak hal kekeliruan yang sudah saya lakukan. Lalu apa? Saya bertobat? Pertobatan sudah selesai. Pertobatan sudah selesai. Syukur kepada Allah, kata Paulus. Aku manusia celaka. Syukur kepada Allah. Kita bersyukur saja. Apa yang kita syukuri? Kita sudah selamat. Ya, apa lagi yang kita syukuri? Allah tidak lagi memperhitungkan. Allah sudah selesai memperhitungkan dosa semua manusia. Termasuk orang Israel. Kenapa? Orang Israel yang mana? Bukan orang Israel yang bersama dengan Petrus. Mereka sudah selamat.
Dan keselamatan mereka peroleh di mana? Di Sungai Yordan. Ketika Allah menyatakan anaknya dan mereka percaya, itulah iman mereka. Bukan kayu salib. Kayu salib bagi bangsa Israel adalah dosa. Jadi Yohanes 3 ayat 16 belum selesai. Itu yang saya mau sampaikan. Yohanes 3 ayat 16 adalah Injil yang belum selesai. Kenapa? Itu berita yang akan disampaikan oleh bangsa-bangsa yang imamat dan rajani kepada semua bangsa, karena bangsa imani akan mewakili bangsa dunia untuk beroleh perkenanan Allah. Itulah Yohanes 3 ayat 16, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Di mana binasanya? 7 tahun masa sengsara. Apa kita akan sampai di sana? Bukan di neraka. Neraka itu nanti kekal. Di 7 tahun masa sengsara binasa. Yang tidak binasa di 7 tahun masa sengsara, mereka yang akan binasa di kekal. Kenapa? Karena mereka menerima kerjasama setan. Mereka memperoleh materai setan. Tidak binasa pada masa 7 tahun sengsara. Justru mereka itulah yang menyengsarakan orang-orang percaya Kristus. Tetapi nanti saatnya ketika dia datang di Bukit Zaitun, baru mereka sengsara abadi di lautan api neraka. Tetapi bagi orang yang percaya yang dikatakan oleh Yesus, orang Israel yang percaya yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan diselamatkan. Kenapa baru akan diselamatkan? Karena baru saat itu setelah 7 tahun Yesus datang di kasih, dan itulah kesempurnaan Injil kerajaan Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Yang bukan Injil. Kenapa? Karena belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena umat Israel yang membuat itu tidak sempurna, bukan Allah. Tapi rencana Allah sempurna. Dia tetap akan datang pada waktunya di Bukit Zaitun. Inilah yang dibukakan Allah kepada semua manusia. Yaitu apa? Rahasia. Yang tidak pernah diberitakan sebelumnya. Rahasia itu apa? Mulai dari Kisah Para Rasul, progres rahasia itu secara praktis berjalan. Kisah Para Rasul 9. Dan rahasia itu nyata secara baku ketika terbit firman Tuhan rahasia dalam wujud tertulis dari Roma sampai Filemon. Itulah firman yang kepada kita. Dari firman itulah kita tahu bahwa kita tidak berada di Bukit Zaitun. Tidak menantikan di Bukit Zaitun, bukan. Dia akan datang di angkasa. Pernah diberitakan sebelumnya para nabi bahwa dia akan datang di awan dan mengangkat orang-orang kudusnya. Pernah diberitakan dia akan datang di awan dengan kereta kuda, tetapi bukan mengangkat orang kudus, untuk menghakimi. Karena aku datang bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menghakimi. Kalau kita memanggil pulang, kita kembali. Lanjut. Oke. Itulah sukacita praktis kehidupan kita ya. Kita bisa jadi apa aja, yang penting satu tujuannya. Kita perlu ingat. Kita hidup untuk Injil. Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu dia. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena itu, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, lihatlah, segala sesuatu menjadi baru. Saya ambil terjemahan lama nih, bahasa Indonesia. Oke. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa yang lama itu? Ya. Kita sudah menjadi baru, yang lama sudah kita dengar semua. Kita menjadi baru. Di dalam Dia, kamu telah disunat. Wah. Ternyata sunat perlu juga ya. Itu bagian Allah. Oke. Di dalam Dia kamu telah disunat. Tadinya kita tak bersunat, sekarang jadi bersunat nih. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh dosa kita. Bagaimana kita menanggalkan tubuh dosa kita?
Itu tadi yang kita baca. Kita menjadi apa aja, buat siapa saja, asal Injil itu tersampaikan. Tidak ada harga kita, tapi mati adalah keuntungan. Lanjut. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan, juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, kamu juga, perhatikan kata kamu juga. Jadi ketika Paulus menulis ini, dia juga menulis kepada orang Yahudi. Itu maksudnya di ayat 13 ini. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, kamu juga. Paulus juga mati oleh pelanggaran sebetulnya itu kan. Dan oleh karena tidak disunat, nah ini ada lagi nih. Disunat secara rohani. Disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ini saya pakai terjemahan yang kita ya. Sebetulnya di terjemahan yang Inggris itu ini terbalik ini. Jadi dia berbicara kepada orang yang disunat tapi berdosa, ya. Tapi orang-orang yang tidak disunat yang juga berdosa. Oke, ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita lihat bagian lain sebagai manusia baru. Roma 8 ayat 12-17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Ya, manusia baru ini kita orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi segala sesuatu kita tidak bertitik tolak dari daging lagi. Bukan daging yang jadi ukuran kita salah atau tidak salah atau benar. Lanjut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana roh mematikan perbuatan tubuh? Melalui firman. Ketika kita mengerti, masalahnya kita orang-orang manusia ini tidak punya pengertian yang kebenaran Allah. Ketika kita mengerti kebenaran Allah, bukan kita mengerti bahwa itu salah atau tidak salah. Kita tahu bahwa itu merugikan kita nantinya. Bukan lagi masalah salah atau benar, tetapi masalah untung atau rugi. Perhatikan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Okay. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Manusia baru ahli waris. Okay. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerima bagiankah di tanah Kanaan kita? Tidak. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kita tidak ada bagian di bumi. Kita tidak ada bagian di bumi. Menerima janji Allah, janji yang mana? Bapak Ibu silakan pulang di rumah baca Efesus pasal 1. Janji yang indah bagi orang percaya. Janji yang ditetapkannya sebelum dunia dijadikan. Ya, itulah. Yaitu kita yang dan menerima janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa sih penderitaannya? Oh, nanti ketika ini kita itu bagian mana? Ketika kita sendiri pun penderitaan itu ada. Ingat, kasih karunia Allah membatasi. Ya. Ketika kita bergelut dalam batin kita, menghadapi tekanan kehidupan,
Dan kita berada di dalam kebenaran Allah. Bukan main penderitaan itu. Apa? Apa yang kita derita harus kita terima. Oh iya, tapi kan Tuhan bilang, Efesus 10 ayat 13. Segala pencobaan adalah pencobaan biasa. Tuhan akan kasih jalan keluar. Ya, Tuhan akan kasih jalan keluar. Tuhan tidak pernah bohong. Ketika kita melepaskan, menyelesaikan suatu masalah kesulitan kita dengan cara kita, apa cara kita biasanya? Cara kita umum, manusia secara umumnya. Lari dari persoalan. Menghindar dari persoalan. Itu cara kita. Tetapi cara Allah lain. Lalui itu. Konsekuensi hidup dagingmu. Jangan kita berdoa, Tuhan nanti kasih jalan keluar. Tenang aja. Gampang itu. Semua akan datang berlimpah-limpah. Melalui permasalahan yang terjadi oleh karena kita, dari situlah kita menyelesaikannya. Bukan dari mana-mana. Dan apa jalan keluar Tuhan? Hikmat pengertian. Itu jalan keluar yang benar. Bukan jalan keluar supranatural. Simsalabim. Tadinya di rumah tidak ada beras, sekarang tiba-tiba jadi ada beras. Wah, berkat Tuhan, tadi saya begini, tiba-tiba datang beras. Mungkin. Tapi permasalahannya, kerja Pak Dallas, jangan dia mengongkong di rumah beras yang datang. Kerja. Paulus bilang kalau orang tidak bekerja jangan dia makan. Itu. Oke, kita lanjut. Lihatlah segalanya menjadi baru. Oh, ada lagi yang baru ya. Oke, kita buka 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Bisa seorang membacakannya? 2 Korintus 10 ayat 3 dan 5. 3 sampai 5. 3 sampai 5. Ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapkan dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus, melakukannya kepada Kristus. Apakah itu tindakan keluar kita ataupun tindakan ke dalam? Luar dalam, Bapak Ibu, Saudara. Firman tidak berbicara kepada hanya orang benar atau kepada orang yang tidak benar. Firman berbicara kepada semua orang. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Benar, kita masih tidak secara duniawi berjuang. Berjuang dalam apa? Oke. Karena senjata kami, berarti peperangan ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, itu firman. Ya. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, benteng-benteng ini ada di dalam benak kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih Kristus memisahkan. Tadi bilang. Memilah. Kalau di Ibrani bilang, firman itu bagaikan pedang bermata dua. Memisahkan ini. Tetapi itu secara jasmani. Ya, artinya dalam pengertian. Karena mereka Israel. Hikmat mereka, hikmat yang harus diselaraskan dengan tindakan yang keluar dari atau buah dari iman percaya mereka. Ya, tindakan berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Itulah. Tapi kalau kita bukan, ya, kita tidak. Kita ada di dalam Dia, dan Dia memberi kita pengertian. Itu dia. Dan kita mengatakan setiap di dalam kita katakan semua apa yang itu dibilang penderitaan yang kita hadapi sebetulnya.
Ketika kita matang dalam peperangan dalam batin kita sendiri. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, bukan untuk mengalahkan ya, tetapi mengalahkan roh yang ada di dalamnya, supaya orang yang bersangkutan beroleh kemenangan di dalam kasih karunia, Injil kasih karunia Allah. Itu maksudnya. Oke. Begitulah sikap manusia baru. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa kesimpulan dari semua ini? Kesimpulan, manusia baru memiliki hidup dalam Kristus melalui iman, dan bukan oleh kemampuan diri atau hikmat manusia. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. Minta tolong Bapak Charles bisa membacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Terima kasih Pak Charles. Luar biasa firman Tuhan. Itulah kesimpulan dari bagaimana kita hidup. Manusia baru. Dan apakah cukup dengan itu? Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena di dalamnya nyata kekuatan Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Pertanyaannya, setelah kita percaya dan selamat, apa yang harus kita lakukan? Percaya lagi. Baru akan ada hasil perbuatan Allah yang nyata bagi mereka yang belum percaya. Dan membangun saudara-saudara yang bersama-sama dengan kita untuk sama-sama memberitakan Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, saya senang dengan satu pujian. Tadi sudah kita nyanyikan bersama. Sebelum kita tutup ini dalam doa, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Saya minta tolong Saudara Sustenes. Permainan Anda tadi di lagu ini sungguh mengasihkan. Jalan hidup orang benar. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dari lagu Jalan Hidup Orang Benar. Manusia baru. Saya mengajak saudara Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Dalam pengharapan memperoleh hikmat, kekuatan, dan pengertian untuk kita menghadapi sukacita maupun tantangan yang akan kita hadapi ke depan sebelum Kristus datang. Jalan hidup orang benar.
Kami bersyukur ya Bapa untuk firman kebenaran Tuhan. Amin. Karena itulah jalan hidup bagi kami, orang-orang yang telah Kau benarkan di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dalam menghantarkan kami sampai pada pengertian akan firman kebenaran Tuhan. Karena penyertaan-Mu yang ada ini kekal Tuhan. Roh-Mu menetap di dalam hati kami satu kali untuk selamanya hingga Engkau datang kembali mengangkatnya. Dan kami akan berkumpul, bertemu dengan Engkau di angkasa Tuhan. Itulah pengharapan dan sukacita kami. Karena kami percaya, sukacita yang Kau berikan ini menjadi kekuatan bagi pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Karena Injil itu akan keluar dan mempunyai kekuatan oleh karena sukacita dari yang menyampaikannya Tuhan. Karena cahaya kemuliaan Tuhan ada di dalam berita yang kami sampaikan itu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya yang telah Kau tuliskan bagi kami. Mulai dari kitab Roma sampai dengan kitab Filemon. Bagaimana sejarah perjalanan karya kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada rasul kita, Rasul Paulus. Sehingga itu menjadi batasan pengertian kami. Batasan di mana kami memahami bahwa itulah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.